Saudara, pemerintah kembali memberi sinyal kenaikan harga tarif dasar listrik demi menghemat kompensasi APBN. Tapi pengamat energi menilai masih ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa perlu membebani masyarakat. Dan saudara, informasi ini sekaligus juga menutup Kompas Siang hari ini bersama saya Niluh Puspa. Dan saya Mercy Tirayo, terima kasih, sampai jumpa. Masyarakat baru sedikit menarik napas setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga jual BBM jenis Pertamax. Tapi belum sebulan berlalu, pemerintah kembali memberi sinyal untuk menaikkan tarif dasar listrik PLN dalam waktu dekat. Sinyal kenaikan tarif listrik ini disampaikan Menteri SDM Arifin Tasrif dalam rapat bersama Komisi 7 Bidang Energi DPR 13 April lalu. Pemerintah beralasan, tarif listrik dinaikkan demi menghemat kompensasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 7 hingga 16 triliun sebagai dampak dari lonjakan harga minyak mentah dunia. Kemudian juga kita lakukan penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenaga listrikan. Dalam jangka pendek, rencana penerapan tarif adjustment tahun 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi sebesar 7 sampai 16 triliun. Tak berhenti di situ, Arifin juga tak menutup kemungkinan bahwa harga BBM jenis Pertalite bisa-bisa bakal ikut dinaikkan karena harga minyak dunia yang terus melonjak. Kami mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu, yaitu JBT minyak solar, JBT minyak tanah, dan jenis BBM khusus penugasan JBKP Pertalite, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda memaparkan alasan pemerintah mempertimbangkan kenaikan tarif listrik. Pasalnya, imbas kenaikan harga minyak dunia tak bisa dihindari. Apabila harga minyak mentah sebagai komponen biaya pokok pengadaan tenaga listrik naik, maka biaya pengadaan listrik juga akan ikut naik. Namun kenaikan tarif listrik akan disesuaikan dengan segmentasi masyarakat penggunanya. Kalau di listrik itu lebih teratur sebetulnya, Mbak, dibandingkan dengan yang di BBM. BBM distribusinya terbuka, semua bisa mengambil, padahal dia sebetulnya termasuk masyarakat yang tidak layak disubsidi, kan begitu. Kalau di listrik yang 450 VA sudah fix, tidak dirubah, jadi tetap mendapatkan subsidi. Tetapi yang di atas itu, yang 900 nanti selected, terus lantas yang 1.300 dan yang lebih tinggi daripada itu baru dilakukan penyesuaian. Nah, konsumsi daripada atau pengguna daripada listrik di kelas-kelas menengah ke atas mungkin termasuk masyarakat yang tidak perlu disubsidi gitu kira-kira. Nah, itu sebetulnya pola pendekatannya dengan demikian. Meski kenaikan tarif listrik bisa jadi bakal menyasar rumah tangga yang tak butuh disubsidi, pengamat energi Kurtubi menilai tak seharusnya beban kenaikan harga minyak dunia dilimpahkan pada masyarakat lewat kenaikan tarif listrik. Pasalnya, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih mengandalkan batu bara yang biaya produksinya sangat rendah. Energi mix kita ini sekitar 70%, 60-70% dari PLTU batu bara. Harga di MO, bukan harga batu bara dunia. Ya, sehingga faktanya menunjukkan biaya pokok produksi listrik dari PLTU batu bara sangat rendah. Jauh lebih rendah dari pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Perusahaan batu bara ditambah beban pajak dan PNBP-nya yang harus disetor ke negara. Sedemikian rupa sehingga jumlah pajak dan PNBP yang disetor oleh perusahaan batu bara ini harus lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Menurut Kurtubi, pemerintah seharusnya bisa menaikkan pajak yang disetorkan perusahaan batu bara yang selama ini mendapatkan keuntungan besar untuk mengurangi beban APBN. Sinyal kenaikan tarif listrik dan Pertalite ini seakan mengingatkan kembali pada pernyataan Presiden 6 April lalu. Kenapa Pertamax, ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi.
Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat